Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan kali ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita di dalam majelis kita ini. Yang tentunya di dalam majelis ini kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keberkahan, diberikan kebaikan untuk kita semuanya melalui apa yang kita pelajari di dalam majelis ini. Terlebih lagi, apa yang kita pelajari di dalam majelis ini adalah menjadi sumber kebaikan untuk kita semuanya. Kita akan mendapatkan banyak kebaikan tatkala kita bisa memahami agama ini dengan baik dan benar. Dan termasuk kunci untuk memahami agama ini dengan baik dan benar adalah kita belajar bahasa Arab. Maka tentunya kalau kita sekarang belajar bahasa Arab ini, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala juga memberikan banyak sekali kebaikan kepada kita melalui apa yang kita pelajari ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada kitab jilid yang kedua, pelajaran ke-26 ya, dan sekarang kita sudah masuk kepada latihan-latihannya, dan terakhir itu sudah sampai latihan keempat, berarti sekarang kita masuk kepada latihan yang kelima. Nah, baik untuk itu silakan yang sudah punya buku bisa dibuka, bukunya halaman 177 ya, di buku halaman 177 paling atas. Nah, baik, di sana kita mendapati ada latihan yang kelima. Latihan yang kelima, mu'alif menyampaikan perintah kepada kita, ta'ammal al-amthilatal atiyata lil ism al-musaghir. Nah, jadi renungkan ya contoh-contoh ya berikut ini yang menjelaskan tentang isim yang musaghir atau isim yang dikecilkan. Baik. Nah, kita baca dulu contohnya. Ya, kita baca dulu contohnya dan nanti kita ambil pelajarannya. Baik, contohnya yang mau disampaikan ya. Yang pertama di situ ada Baik, nah ini kita ada kata wulaidun. Jadi kita dapati ya kata wulaidun. Maknanya apa? Makna wulaidun adalah waladun shaghirun, yaitu anak yang kecil. Lalu kemudian ada kata jubailun. Nah, jubailun maknanya adalah jabalun shaghirun, gunung yang kecil. Lalu kita juga mendapati ada kata nuhairun, yang artinya adalah nahrun shaghirun, sungai yang kecil. Lalu kita mendapati ada kata kulaibun, yang artinya kalbun shaghirun, yaitu anjing yang kecil. Nah, dari contoh-contoh ini para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya kita bisa melihat secara sekilas ya bahwasanya yang dicontohkan di dalam latihan kelima ini adalah bagaimana kita mendapati sebuah kata seperti wulaidun, jubailun, ya, nuhairun, ya, kulaibun. Ini adalah salah satu bentuk kata dalam bahasa Arab yang memiliki makna sebagai makna mengecilkan. Ya, kan wulaidun aslinya dari waladun. Waladun itu anak. Nah, kalau ini kecilkan maka ini menjadi wulaidun. Ya, demikian juga jubailun asalnya dari kata jabal, yaitu gunung. Ya. Lalu karena dianggap kecil ya, maka kemudian menjadi jubailun ya. Lalu di sini juga ada nahrun ya, nahrun itu sungai ya, sungai ya, karena sungainya kecil menjadi nuhairun, sungai kecil. Nah, ada kalbun itu anjing kecil jadi kulaibun. Nah, ini salah satu fungsi dari bentuk isim tazwir seperti ini, isim yang dikecilkan. Nah, salah satu fungsinya adalah menunjukkan makna bahwasanya kata tersebut bermakna kecil, ya,
bermakna kurang atau ya seperti itu. Nah, di antara makna fungsi yang lainnya dari kata isim tasghir seperti ini, nah, itu selain menunjukkan makna kecil, bisa juga untuk menunjukkan makna yang remeh, makna yang hina, gitu ya. Atau juga bisa menunjukkan sebagai makna atau tempat atau waktu yang dekat. Atau juga bisa bermakna dengan akrab. Nah, seperti itu. Nah, ini diantara fungsi atau makna bentuk dari isim tasghir tersebut. Nah, kalau sekarang kita melihat kepada asalnya, ya, dari asalnya mengapa disebut mushawwar atau mushawwir ya, atau tasghir itu yang bermakna itu adalah pengecilan, ya. Bisa dilihat dari kata asalnya sogoro ya, sogoro itu dari yusoghiru tasghirun, itu masdarnya ya, tasghir adalah bentuk masdar dari situ. Nah, sementara makna sogoro sendiri itu ya artinya mengurangi atau memperkecil ya, atau ya istilahnya itu meminimalkan lah gitu. Nah, ya, orang yang mengecilkan atau yang melakukan pengecilan itu namanya mushawwir. Ya, adapun maf'ulnya yang dikecilkan itu namanya mushawwar. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk membentuk isim tasghir? Nah, kita lihat di sini aja contohnya ya. Sebenarnya isim tasghir ini juga terjadi kepada isim-isim. Kalau di sini contohnya kan semua terjadi pada isim sulasi ya, isim yang terdiri dari 3 huruf. Ya, di sini waladun, jabalun, ya, nahrun, ya, kalbun, ini semuanya tiga huruf. Ini namanya isim sulasi. Bisa juga terjadi bentuk tasghir ini ya di isim rubai maupun khumasi juga bisa. Nah, sekarang kita fokus kepada sulasi dulu ya, di sulasi di sini. Nah, coba kita lihat. Nah, bagaimana cara membentuk isim tasghir tersebut? Maka caranya ya, cara membentuk isim tasghir ini adalah dengan cara yaitu menambahkan ya di sini di setelah huruf kedua. Lalu huruf pertamanya dijadikan dhammah. Ya. Di huruf pertamanya diberi harokannya dijadikan dhammah ya. Lalu kemudian setelah huruf kedua ditambahkan dengan ya. Sehingga wazannya berubah menjadi fu'ailun ya. Berubah menjadi fu'ailun. Ya. Kan kalau yang 3 huruf ya dari fa'ala menjadi fu'ailun ya. Kalau fa'ala itu fi'il. Sekarang ini kita bicara isimnya, isim. Jadi di sini waladun ya. Kan fathah nih aslinya waladun, maka kita jadikan dhammah wu ya. Lalu kemudian setelah huruf kedua tambahkan ya, wulaidun ya. Sama ini nahrun ya, nahrun ini kan huruf keduanya sukun ya, nahrun. Nah, di sini juga bisa kita lihat kalau di contoh nahrun dan kalbun ini huruf keduanya adalah yang sukun. Nah, berarti kalau huruf keduanya sukun, untuk membentuk isim tasghir ini dia berubah menjadi harokannya fathah ya, sehingga jadi nuhairun. Jadi nahrun jadi nuhairun. Demikian juga kalbun menjadi ulaibun. Nah, itu diantara cara bagaimana kita membentuk isim tasghir. Nah, baik. Nah, setelah insya Allah jelas ya bagaimana kemudian kita makna sudah kita jelaskan ya, bagaimana dengan makna ini ya, yang kita fokus di sini sekarang di contoh-contoh ini semuanya ya dimaknai dengan makna yang sama ya, bahwasanya ini sebagai bentuk pengecilan saja ya, tinggal dari waladun menjadi wulaidun, maknanya waladun shaghirun, anak kecil. Ini ada keterangan shaghir ya. Ini merujuk kepada salah satu fungsi atau makna dari isim tasghir ini. Baik, insya Allah cukup jelas ya. Jadi untuk membentuknya tadi huruf pertama diganti dhammah ya, dhammah, lalu huruf keduanya fathah ya. Setelah huruf kedua ditambahkan dengan ya.
Ya, ya seperti itu. Ya, termasuk ketika huruf keduanya sukun seperti ini nahrun dan kalbun, huruf keduanya diganti dengan fathah jadi nuhairun. Baik, ini yang bisa kita ambil ya dari contoh di latihan yang kelima ini. Nah, dari contoh ini coba sekarang kita bisa masuk kepada latihan yang ke-6. Di latihan ke-6 mu'allim menyampaikan perintahnya kepada kita yaitu shaghir ya, shaghir asma al-atiyah, kecilkan isim-isim berikut ini. Ya, di sana ada rojulun, ya, ada kolamun, ada tiflun, ada najmun. Nah, baik, nah silakan para pemirsa untuk dikerjakan terlebih dahulu ya. Ya, bagaimana kita membentuk isim tasghir dari 4 kata ini. Insya Allah gampang ya. Baik, silakan dikerjakan. Nanti setelah selesai kita bahas. Baik, sambil mengerjakan silakan bisa di-pause dulu videonya. Baik, alhamdulillah kalau sudah selesai ya. Sekarang coba kita akan jawab ya. Kita cocokkan jawaban kita dari latihan yang ke-6 ini. Kita lihat untuk yang pertama. Baik. Yang pertama, dari kata rojulun, maka di situ dia berubah menjadi apa? Menjadi ru, ya. Huruf pertamanya menjadi dhammah ya. Ya, ru. Lalu huruf keduanya menjadi fathah ya, ru ja. Setelah huruf kedua diberikan ya, sukun ya, rujai. Lalu huruf ketiga tetap ya, rujailun. Nah, baik, ini adalah jawaban yang pertama. Ya, biar kelihatan. Nah, jadi jawabannya adalah rujailun. Lalu kata yang kedua. Nah, kita kerjakan dulu di bawahnya ya. Tiflun. Ya, maka sama ya. Huruf pertama menjadi dhammah. Ya. Jadi di harakat dhammah tu. Ya. Huruf keduanya berharakat fathah fa. Ya. Huruf kedua ya sukun tufai. Baru kemudian huruf ketiga tetap ya tufailun. Nah, ini untuk jawaban dari kata tiflun ya. Jadi sama perbedaan menjadi fuailun ya. Meskipun ini beda-beda ya tadi di awal hurufnya, apakah kalau misalkan dari nahrun ya jadi sudah atau kalbun ya tetap ya huruf pertamanya menjadi dhammah. Baik, lalu kemudian untuk kata yang ketiga ya dari kata kolamun ya. Kolamun berarti huruf pertamanya menjadi dhammah ya, ku ya. Huruf kedua tetaplah fathah la ya. Lalu tambahkan ya, kulai dan memnya tetap kulaimun. Nah, ini isim tasghirnya. Lalu yang terakhir ya. Nah, yang terakhir dari kata najmun ya. Dari kata najmun maka huruf pertama sama ya di harakat dhammah nu. Huruf keduanya ya harakat fathah nuja. Kemudian ya nujaimun. Nah, baik. Nah, para pemirsa sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala ya, bagaimana kita membentuk isim tasghir. Nah, dari sini maknanya rojulun seorang laki-laki, rojailun laki-laki yang kecil, seorang laki-laki kecil ya, tiflun
Ini anak ya, anak kecil ya, tufailun anak yang masih kecil. Belum ada anak-anak, tufailun lebih kecil lagi. Nah, kolamun pena ya, kulaimun pena kecil. Najibun bintang, mujaimun bintang kecil. Baiklah para pemirsa, alhamdulillah kita sudah bisa ya memahami dan menyelesaikan daripada isim tasghir ini. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan Allah berikan balasan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.